kabar? Alhamdulillah sehat juga, walaupun tadi sempat terkena macet di daerah Sudirman ya, karena memang malam hari ini Iya, kebetulan ada pertandingan betul. persahabatan atau friendly match ya antara Indonesia melawan Argentina. Dan Bibo juga tahu Argentina. mungkin ya, dan mungkin malam ini juga banyak sekali audiens-audiens yang terpecah konsentrasinya antara mau nonton Argentina tanpa Messi atau mau nonton Bibo sama Mas Ade yang akan membahas teknik pilih saham ala fund manager. Nah, Mas Ade mungkin bisa di-share dulu deh ya perbedaan dasar antara apa itu investor retail dan apa itu investor yang kalibernya kayak fund manager. Perbedaannya dulu, jangan ke masalah bagaimana cara dia pilih saham. Ya, kalau investor retail itu kan biasanya lebih ke share ya. Suaranya agak kurang jelas, Mas Ade. Oke. Ini Ya. enggak. Nah, ini lebih kedengeran. Oke. Berarti nggak pakai headset deh. Ya, perbedaan dari investor retail sama apa tadi fund manager ya? Sama ya institutional investor. Sebenarnya kalau dari institusional sendiri memang dana tersebut memang dana-dana institusional, Om. Kalau secara garis besar. Terus yang kedua yang membedakan lagi itu soal size. Biasanya, namun juga ada teman-teman kita yang retail trader karena dia independen tapi memiliki size yang cukup besar. Nah, tapi kebanyakan kalau di Indonesia, kalau kita ngomong institusional ya memang dana-dana dari sebuah perusahaan, entah itu fund aset manajemen, entah hedge fund atau insurance maupun pension fund. Nah, kalau yang kedua ya itu tadi sih Om, lebih ke size-nya kalau saya bilang ya. Nah, rata-rata berapa size-nya? Itu biasanya berkisar 100 bio ke atas. Oke. Cuman kalau dari dana pensiun sendiri rata-rata kalau di BUMN ya berkisaran 1T, 2T ke atas. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke, yang pertama mungkin dari sisi size ya. Jadi dana pensiun institusi mungkin besarannya di atas 100 miliar. Kalau retail investor mungkin di bawah itu, mungkin 5 miliar, itu 10 miliar udah top lah buat seorang investor retail ya. Retail investor udah top global itu. Kita mungkin nggak usah ngebandingin sama kayak Lo Keng Hong lah yang punya data ratusan miliar atau triliunan gitu ya. Kita bandingin dengan yang average. Nah, kalau dari sisi time horizon-nya sendiri gimana, Dek? Misalnya kalau investor retail itu kan cenderung untuk hit and run ya. Kalau institutional investor itu apakah contoh model-model hit and run gitu, dalam arti mereka mengkeep saham mungkin hanya 1-2 hari atau mungkin lebih ke long term? Nah, ini pertanyaan yang menarik dan kita dibahas global ya, di kondisi global seperti apa, di kondisi lokal kita seperti apa gitu. Nah, secara garis besar, time horizon investor besar atau institutional fund itu memang jangka panjang, Om. Nah, balik lagi, jangka panjangnya investor retail sama jangka panjangnya investor institusional itu juga beda. 1 tahun di investor retail itu sudah termasuk jangka panjang. Sementara kalau 1 tahun di investor institusional itu termasuk jangka pendek, bukan menengah, tapi lebih ke jangka pendek. 2-3 tahun baru ke jangka menengah, 5 tahun, 10 tahun baru jangka panjang. Sementara kalau kita lihat di investor retail itu jangka 1 tahun sudah terlalu panjang. Bahkan retail kan cenderung kan lebih banyak ke hit and run. Apakah di institusional juga melakukan hit and run? Nah, itu juga ada beberapa pension fund, ada juga di hedge fund juga melakukan hit and run. Malah kalau di luar negeri itu kan ada hedge fund. Kalau di Indonesia memang nggak ada, memang belum ada peraturan yang ngatur soal itu ya. Mungkin kalau di lewat private equity masih bisa. Nah, itu
itu malah ada yang namanya high frequency trading. Itu bukan hit and run lagi, tapi every minute, every second, millisecond hit and run. Dia menggunakan algoritma, biasanya seperti itu. Nah, kalau di dunia investment banking itu namanya proprietary trading. Dia memanfaatkan selisih dari harga, dan itu transaksinya cukup ketat. Itu di atasnya scalper. Kalau scalper mungkin 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, bahkan 10 minutes. Kalau di proprietary trading itu rata-rata di bawah 1 menit, millisecond sudah. Seperti itu, Om. Dan yang kedua, kalau di pension fund sendiri ada hit and run, pagi beli jual sore itu ada. Cuman biasanya size-nya pun juga nggak besar. Mungkin dari total portfolio mereka mungkin ada 5%, 3%, seperti itu sih. Untuk terus gimana? Ya, terus. Untuk keseluruhannya itu biasanya lebih ke jangka panjang. Oke. Nah, terus Dek, kan ini juga banyak sekali istilah-istilah yang mungkin orang awam ya, khususnya investor retail dia nggak paham gitu ya. Membedakan antara misalnya let's say yang namanya fund manager, asset management, kemudian pension fund, dana pensiun, hedge fund, seperti itu. Itu sebenarnya apa sih, Dek, perbedaan mendasar dari karakteristik mereka itu, Dek? Nah, kalau fund manager ini adalah orang yang melakukan investasi atau orang yang mengelola dana. Sebenarnya retail trader selagi dia trading itu juga disebut fund manager. Tapi dalam kaidah besar biasanya fund manager itu cenderung ke trader-trader atau investor-investor institusional gitu kan. Nah, asset management yang melakukan tax position itu ya fund manager. Terus asset management itu apa? Ya sebenarnya asset management ini semacam kayak lembaga pengelolaan uang juga, sama seperti pension fund. Cuman kalau aset manajemen itu ada beberapa rules dari regulator yang memang harus di peraturan itu harus dipatuhi. Salah satunya setiap kenaikan harga saham atau penurunan harga saham atau setiap penambahan jumlah aset itu dihitung dalam NAV, nilai aktiva bersih, gitu kan. Terus yang kedua, fund aset manajemen benar-benar diatur. Ada juga aset manajemen sendiri kan nanti ada turunannya, produknya reksadana, ada reksadana campuran, ada fixed income, ada equity. Nah, dari nama sendiri itu pun juga kita nggak boleh sembarangan. Let's say ada reksadana fixed income yang kita investasikan, majority ya dibuang ke equity, di saham. Kalau fixed income di obligasi, entah itu obligasi negara maupun obligasi corporate gitu. Sementara kalau reksadana campuran, nah ini boleh kita mix, itu pun dengan jangka waktu yang ditentukan juga. Salah satunya misalkan kalau campuran di Indonesia rata-rata saham, jumlah porsi saham lebih gede daripada obligasi, daripada direct real estate gitu ya. Terus apalagi itu sih. Nah, sementara kalau hedge fund ini enak. Hedge fund ini lembaga pengelolaan uang yang sifatnya private, yang tertutup. Cuman kebetulan di negara kita itu belum ada hedge fund. Hedge fund ini lebih ke hampir nggak ada aturan gitu kan. Bebas berinvestasi di aset kelas manapun, bebas berinvestasi dengan strategi apapun, salah satunya dengan one traders atau dengan high frequency trading atau dengan discretionary macroeconomy fund ataupun tanpa melihat NAV. Bahkan yang menarik itu boleh melakukan short selling. Sementara di aset manajemen pun cara belinya kita diatur, cara keluarnya pun diatur. Kalau di hedge fund kapan beli, kapan keluar itu bebas. Cuman yang membedakan adalah biasa karena fund manager hedge fund ini tingkat resikonya biasa lebih ke medium to high risk, itu nggak semua orang bisa berinvestasi di hedge fund.
biasanya hanya nasabah-nasabah yang terakreditasi, ya minimal akreditasi C. Nah, salah satu orang yang dianggap terakreditasi itu minimal dengan punya net income 10M. Itu pun baru boleh diinvestasikan di hedge fund maksimum 10%. Let's say kita punya 10M ya baru boleh dimasukkan ke hedge fund sebesar 1 miliar, nggak boleh lebih dari itu. Nah, memang kebetulan di negara kita belum ada itu. Mungkin kalau teman-teman lihat sekarang sayangnya kalau di broker ditutup ya. Itu pun hedge fund dari asing juga ikut melakukan transaksi buy or sell, ikut serta dalam meramaikan bursa kita lewat sekuritas asing juga tentunya. Cuman kalau dia beroperasional di Indonesia, saya rasa saat ini belum. Oke. Nah, oke, menarik banget nih ya. Emang kalau kita lihat tadi ya ada pension fund, ada hedge fund, kemudian juga ada aset manajemen, kemudian ada fund manager seperti itu. Memang definisi dan juga by aturan juga memang berbeda ya. Tadi untuk yang hedge fund mungkin di Indonesia nggak kasat mata ya, beda dengan di market kayak di Amerika atau mungkin di Singapura ada, atau mungkin di di Hong Kong juga ada. Dan juga kita juga suka melihat praktek-praktek hedge fund ini juga banyak dilakukan, kayak contoh di para trader atau investor utama di global market ya. Bahkan mungkin banyak contohnya yang udah kita bisa lihat di film-film juga ada gitu ya. Mereka mengelola dana dengan melakukan short selling atau dengan melakukan kayak kemarin aku nonton tentang Carl Icahn ya, dia melakukan yang disebut sebagai disebut apa sih? Aduh, dia tuh pokoknya dia secara pelan-pelan dia ngambil saham tanpa ketahuan, kemudian dia melakukan aksi di mana misalnya minta direksi, minta masuk ke dalam board, atau minta melakukan perubahan ya. Betul. Itu namanya apa sih? Ya, secara nggak langsung namanya insider trading sih. Ya, betul ya. Nah, ini memang tidak tampak mata di Indonesia gitu ya. Nah, tadi ya terkait dengan time frame juga. Kalau individual investor mungkin 1 tahun udah termasuk jangka panjang, tapi kalau untuk seorang institutional investor mungkin tidak melihat 1 tahun itu sebagai waktu yang lama. Jadi itu mungkin jangka pendek gitu ya. Betul. Oke. Nah, sekarang masalah saham. Kalau misalnya gini, kalau di sisi retail investor atau di sisi individual investor, mereka kan mempercayakan quote to quote ya, mempercayakan pilihan saham itu mungkin kepada key opinion leader, kepada influencer, atau mungkin mereka percaya pada grup-grup tertentu gitu ya, atau bahkan sekarang juga udah mulai ada yang menggunakan algoritma yang memang dipakai untuk menentukan kapan buy dan sell. Nah, kalau untuk institutional investor atau untuk fund manager yang berskala besar gitu ya, tadi kan sudah disampaikan bahwa pertimbangan jumlah dana kelolaan mungkin akan menentukan saham mana yang bisa menjadikan pilihan. Nah, apakah kalau untuk fund manager itu punya kisi-kisi, misalnya let's say, saya hanya bisa masuk saham dengan kriteria tertentu? Ya, kalau di institusional, tentu terutama di pension fund yang kami jalani itu biasanya lebih ke LQ45. Yang pertama, yang jelas paling kelihatan itu ke market size, itu yang pertama. Terus yang kedua, selain RQ45 itu pun juga nggak semerta-merta LQ45, tapi kita biasanya lihat yang top 10-nya dari LQ45. Biasanya seperti itu. Atau kalau enggak, kita based on Morgan Stanley Capital Index, MSCI. Biasanya itu rilis per 3 bulan sekali. Nah, kalau di luar itu banyak macamnya, Om. Ada juga rating based on Morningstar,
ada juga based on Standard Poor 500. Cuman kan kalau di Indonesia biasanya concernnya cuma di indeks saham gabungan atau LQ45. Terus performnya bagaimana? Ya biasanya nggak besar juga. Contoh kita nggak muluk-muluk, kita harus harus indeks nggak. Cukup lihat investasi sebelah aja kadang-kadang. Ya let's say siapa gitu, Ashmore atau Schroeder, let's say dia sudah perform hari ini 11%, kita di atasnya dari Schroeder sudah termasuk prestasi. Ataupun kalau Schroeder let's say kita lihat minus 3%, kita minus 2%, itu pun juga kita sudah masuk prestasi, udah keren itu. Dan kita nggak muluk-muluk harus bagaimana gitu kan. Terus yang paling sering kita lakukan memang indexing sih. Kita screening ulang, kita lihat market size-nya seperti apa, kita juga selain dari LQ45 ya, dan itu macam-macam strateginya. Oke. Nah, kalau dari sisi tadi kan udah dibilang bahwa mungkin yang pertama karena kan juga kayak fund pension fund ya, karena kan Mas Ade sekarang di pension fund itu kan memang kita sebut quote-unquote KPI ya. KPI-nya kan bukan marketing ya, dalam arti KPI marketing begini. Betul. Kalau seorang aset manajemen yang punya reksadana itu kan biasanya berlomba-lomba untuk beat the market and beat the peers ya. Ngalahin peers-nya, ngalahin juga ngalahin juga marketnya dengan tujuan apa? Supaya masyarakat akhirnya beli reksadananya, bener kan? Tapi kalau betul. Pension fund ini kan mostly adalah dananya tertutup gitu loh, nggak di open untuk publik. Jadi mengelola dana memang untuk institusi tertentu gitu. Jadi KPI-nya bukan KPI marketing, pokoknya KPI-nya ya bertumbuh bertumbuh secara wajar tanpa harus misalnya let's say disebut-sebut sebagai reksadana terbaik tahun 2018, kemudian tahun 2019 masa kolaps gitu kan nggak seperti itu. Nah biasanya sebelum memutuskan tadi kan sudah disebutkan memakai acuan yang pertama adalah size, yang kedua juga mungkin dari sisi market value yang dilihat sesuai dengan tadi ya karakter indeks-indeks yang ada, misalkan LQ45, MSCI, FTSE, mungkin kalau di luar bisa pakai Morningstar oleh S&P 500. Di sisi pemilihan saham dan juga di sisi sizingnya itu biasanya ditentukan oleh komite atau ditentukan oleh satu orang aja Mas biasanya Mas? Ini yang di mana nih? Yang di pension fund atau secara global? Secara global di institusi, apakah misalnya let's say kamu kelola dana 10 miliar, pokoknya kamu puterin. Atau misalnya, kayak tadi ya, masing-masing fund manager yang ada di dalam institusi itu sudah diberikan kuota gitu. Kuota dalam arti kuota belanja sama kuota itulah. Lalu mereka yang akan kelola. Atau misalnya itu menjadi sesuatu yang tersentralisasi biasanya, Mas. Nah, saya jawab dari pension fund dulu. Kalau misalkan dari pension fund, karena itu timnya terbatas, biasanya naik ke direksi dulu. Setelah naik direksi, kalaupun direksinya kurang pinter atau kurang menguasai bab investasi, biasanya lempar ke komite. Tapi kalau direksinya biasanya sudah paham betul tentang investasi, itu biasanya direksi yang mutusin. Tapi tidak menutup kemungkinan kebanyakan pension fund di Indonesia itu pasti ada campur tangan komite, rapat komite dulu sebelum memutuskan fixed position. Cuman beberapa aja dana pensiun fund yang tidak menggunakan komite, langsung direct ke direksi. Contoh direksi-direksi yang biasanya pemegang sertifikat CFA gitu, salah satunya itu juga punya kendali full. Terus yang kedua, kalau dari sisi aset manajemen ini bertingkat. Dia ada dealer, dia ada yang namanya riset, head riset, nanti ada head risk management, baru nanti ke direksi. Atau rata-rata kalau aset manajemen yang memutuskan itu
risk management. Hmm. Terus kalau hedge fund ini biasa ada beberapa. Kalau proprietary trading itu dealer merangkap risk management. Kalau macro fund discretionary itu biasanya laporan dulu ke head research atau ke risk juga, biasanya seperti itu. Jadi setiap pola ini masing-masing caranya. Oke. Menarik ya. Jadi ini juga yang mungkin yang teman-teman sahamologers juga perlu pahami. Jadi dalam arti tidak seperti mengelola duit pribadi ya. Kalau mengelola duit pribadi kan kita udah bisa langsung nih misalnya gitu. Saham ini nih candle-nya bagus, sinyalnya bagus, laporan keuangannya probably bagus gitu kan. Main asal jebret gitu beli, jebret beli gitu kan. Nah, kalau yang untuk kayak fund manager ini mungkin ya nggak serta-merta langsung misalkan ngelihat hal ini beli hari ini, harus dipertimbangkan baik-baik gitu ya. Nah, kemudian udah nih sekarang ngomongin masalah universe sahamnya, kemudian pengambilan keputusannya gitu ya. Nah, sekarang Mas dikaitkan dengan ininya Mas. Aduh tadi apa sih ya? Saya mau tanya tuh. Lupa tadi. Kanan. Nah, sambil ngopi Om. Sambil ngopi. Relax Om. Iya, tadi ini ya. Oke, untuk yang mau bertanya ya langsung di kolom Q&A, nanti kita coba sampaikan ke Mas Ade biar nanti bisa jawab ya. Oke. Nah, terus deh tadi kan udah ya karakteristik sahamnya, kemudian juga pengambilan keputusannya gitu ya. Kemudian juga dikaitkan dengan proses flow-nya gitu, nggak seperti retail di mana lihat saham beli kemudian langsung eksekusi gitu ya. Nah, sekarang dikaitkan dengan ini Mas Ade, dikaitkan dengan masalah marketnya sendiri gitu ya. Apakah kayak institusi atau fund manager atau kayak pension fund ini membeli sahamnya itu direct di market gitu ya. Jadi pasang bid offer seperti itu, atau lebih banyak misalnya let's say langsung bernegosiasi ke emiten misalnya let's say untuk mendapatkan harga bagus, private placement, lock mechanism seperti itu. Ini juga pertanyaan yang bagus juga. Oh ya, tadi saya jawab. Kalau di institusional, kalau mau menentukan fixed position itu harus ada scene dari beberapa direksi, let's say, yang memutuskan ini, atau head-nya. Kalau nggak ada di tanda tangan, itu nggak bisa fixed position. Atau nanti begitu setelah fixed position, kita laporan lagi. Artinya kita nggak bisa semerta-merta langsung masuk, keluar, gitu ya. Terus yang kedua, ada juga salah satu fund manager ambil ke dealer dari beberapa sekuritas. Memang kalau di Indonesia sendiri nggak boleh, aset manajemen tidak boleh terafiliasi sama sekuritas, mestinya dipecah. Dan kalau rata-rata kita lihat kebanyakan itu 10% dari 100% ya, 10% ini satu sekuritas. Rata-rata seperti itu, atau 10 atau 20% lah. Berarti kurang lebih ada yang pakai 5, ada yang pakai 10 sekuritas dalam sebuah satu aset manajemen. Terus yang kedua, kan mereka kan dananya nggak kayak kita ya, di retail itu kan langsung ke RDN. Kalau di institusional itu rata-rata di bank custody. Nah, asiknya kalau di custody bank itu kita bisa beli di let's say MNC, jualnya nanti di support atau sebaliknya. Dan kita nggak bisa tahu ini dari sekuritas ini ordernya siapa, fund manager apa, kita nggak tahu. Kecuali kalau kita lihat di Bloomberg itu nanti let's say kita sebut Antam, stakeholdernya siapa, nah itu baru kelihatan. Oh, kalau pakai sekuritas apa itu masih belum kelihatan biasanya. Karena let's say kita hari ini asing JP Morgan beli posisi saham Telkom,
Nah, nanti kita lihat lagi di Telkom tersebut shareholder-nya siapa. Itu kan pasti kelihatan fund manajernya siapa gitu. Biasanya sih seperti itu. Oke. Nah, keren banget nih. Nah, yang terakhir sebelum kita masuk ke bagian saham-saham, misalnya proporsi dan lain-lain, kalau di fund manager atau di pension fund kayak Mas Ade gini, boleh cut loss nggak sih? Cut loss, ini juga pertanyaan menarik. Boleh cut loss nggak? Dan kalau misalnya cut loss itu baru boleh dilakukan setelah pertimbangannya apa? Misalnya perubahan struktur makroekonomi atau perubahan bisnis dari emiten atau apa gitu ya. Jadi boleh cut loss atau enggak, kemudian pertimbangannya apa, baru dibolehkan untuk cut loss, dan approval matrix-nya untuk bisa cut loss-nya sampai di level mana biasanya ya? Iya. Nah, boleh cut loss atau enggak selagi di pension fund milik BUMN atau BUMN sendiri itu nggak boleh cut loss. Makanya kan kita memang benar-benar selektif dalam memilih saham. Dan perlu diketahui saham di BUMN itu induk, let's say kayak saya ya, Jasara Harja. Jasara Harja punya kelolaan sendiri. Nanti di dana pensiunnya juga punya kelolaan sendiri. Nah, karena ini sama-sama BUMN, itu pun juga nggak bisa sembarangan cut loss. Nah, kalau di cut loss, ya kita dianggap melanggar aturan quote and quote dari OJK, itu disebut kena money laundry, kurang lebih seperti itulah. Tapi kalau di asset management, kalau di global itu biasanya boleh. Nah, kategori cut loss mereka itu seperti apa? Itu pun juga kembali ke aset manajemennya masing-masing. Karena setiap aset manajemen, setiap hedge fund itu punya strategi yang berbeda. Approach-nya itu kayak gimana, nanti keluarnya pun kayak gimana. Soalnya dalam memanage portfolio itu sendiri kan ada asset allocation, ada diversifikasi, ada basket portfolio, ada security selection, screening, ranking, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Kalau biasanya based on makroekonomi, kayak fund management itu biasanya tergantung kondisi global. Kalau kondisi global memang kurang memungkinkan, itu biasanya di-cut. Terus yang kedua, kalau retail ngelihat saham under value, itu kan langsung hajar, mumpung diskon. Nah, tapi kalau di institusional itu mulai nyicil parsial karena kan size-nya terlalu besar. Sampai di titik mencapai level margin of safety. Biasanya rata-rata institusional itu 30-50% margin of safety-nya. Ya, let's say kita sudah turun 20% nih. Ini sudah under value. Ya, kalau margin of safety-nya 30%, ya tunggu 30% turun lagi baru kita melakukan akumulasi. Kurang lebih seperti itu, Om. Menarik. Nah, sekarang kita bicara tentang saham-saham pilihannya nih ya. Nah, kan kalau kita perhatikan ya di masing-masing indeks ya, kayak MSCI, kemudian kayak di FTSE, kayak di LQ45 gitu ya. Itu kan kita udah tahu nih ada weight-nya masing-masing ya, ada bobotnya masing-masing. Nah, apakah kalau di fund manager yang tidak berusaha untuk beat the market gitu ya, apakah berusaha untuk mimicking juga weight-nya yang sama? Karena kan tujuannya adalah inline dengan market lah, misalnya kayak gitu. Atau misalnya weight-nya bisa ada deviasi sedikit, misalnya contoh BBCA di MSCI mungkin 22% gitu. Tapi teman-teman di pension fund punya confident lebih gitu. Oh, BCA gue naikin porsinya. Atau misalnya let's say, oh ada BBRI, ada Bank Mandiri, sama-sama punya porsi 17 sama 11%. Tapi dia tidak memilih dua-duanya untuk ada dalam portfolio. Misalkan
dipilih, oh kita pilih ke BRI aja seperti itu. Apakah hal itu dilakukan atau misalnya udahlah kita ngikutin kayak tadi ya LQ45 top 10-nya siapa, kita cak dari situ aja gitu. Ya, itu ada juga. Namun yang perlu diketahui, biasanya sih teman-teman cukup confident ya dengan hasil MSCI atau Goldman Sachs atau JP Morgan. Kenapa? Yang mereka lihat karena size-nya mereka itu terlalu besar dibandingkan fund yang lokal. Ya, kalau fund lokal di total itu kan kurang lebih 3.670 triliunan, kurang lebih seperti itu. Sementara kalau dibandingkan dengan kelolaan asing, itu nggak ada apa-apanya. Let's say asing cuma membobotkan 22%. Kita masih ada confident loh, sampai 25-30%, kurang lebih seperti itu. Soalnya bagaimanapun, cuman nanti kan mekanismenya seperti apa, nah ini kan kita atur lagi, karena kadang-kadang kalau kita hitung dengan jumlah saham yang beredar dengan uang yang ada ini kan juga nggak semerta-merta kita bisa dapat muatan full. Ada juga yang nggak ngikutin, tapi rata-rata teman-teman benchmarkingnya pakai itu. Makanya kenapa begitu ada indeks Morgan Stanley mulai rebalancing, ada saham-saham yang mulai ditendang, ada saham-saham mulai masuk, itu kan IHSG juga cukup bergejolak luar biasa. Contoh kayak kemarin itu kan sempat berapa persen gitu kan, kayak BRI tiba-tiba sampai 7-8%, dan itu kan cukup confident dari para fund manager lokal. Nice. Kemudian tadi ya kan kalau misalkan kayak yang tadi yang besar-besar itu juga melakukan rebalancing gitu ya. Apakah juga fund manager atau pension fund itu juga melakukan rebalancing secara bersamaan atau periodenya agak sedikit berbeda, misalkan lebih cepat atau lebih lambat dari periode rebalancing. Kita tahu ya misalnya contoh MSCI itu dua kali awal Juni sama November gitu ya, ada lagi Desember, ada lagi yang misalnya Maret sama bulan November seperti itu. Seberapa sering kalau pension fund ini melakukan rebalancing rebalancing sahamnya di dalam portfolio? Kalau pension fund tersebut acuannya hanya top 10 LQ45 itu biasanya sangat jarang untuk melakukan rebalancing. Biasanya juga tergantung siklus. Kalau misalkan hari ini sektor yang kemudian hype itu di sektor mining, ya kita harus mengikuti juga. Dan rata-rata sektor berjalan itu kan nggak lebih dari 1 tahun. Rata-rata 3-6 bulan itu udah cukup hype. Setelah itu siklus lama, setelah itu bahkan melakukan koreksi ya kan. Nah di saat itulah kita dari teman-teman pension fund juga melakukan rebalancing. Ada juga yang memang hold terlalu panjang, salah satunya di sektor banking. Memang yang sektor-sektor yang hampir tidak memiliki siklus. Terus yang ketiga biasanya karena itu semua tergantung informasi ya. Kadang-kadang kita sama pensiun fund A, B, C, D kita kadang-kadang konfirmasi juga, kita melakukan visiting juga, kita juga kadang-kadang kalau bahasa kita safar ya ke investment banking, ke pensiun fund itu kita saling tukar informasi. Kadang-kadang sebelum Morgan Stanley rilis kita sudah dapat informasinya terlebih dahulu. Biasanya seperti itu. Nah sama lah kayak kita teman-teman retail itu kadang-kadang malamnya kita melakukan gitu. Betul, barang clubhouse dan sebagainya, nongkrong-nongkrong tipis-tipis sama. Cuman apa yang dilakukan fund manager karena jumlahnya terlalu besar itu sehingga membuat pergerakan market secara tersendiri lah. Itu ada nilai plusnya sih. Sama kadang-kadang kita pun juga punya asosiasi, kita juga punya community yang isinya para fund manager, para pension fund. Kita pun juga saling
tukar informasi. Kadang-kadang kita pun juga melakukan take posisi secara bersamaan. Oke. Nah, ini kan sekarang kalau di investor retail ya suka banyak istilah perang bandar gitu di sebuah saham gitu ya. Nah, kalau fund manager juga ada perang seperti itu nggak? Misalnya contoh, misalnya let's say, yang satu ngebuangin saham ini, yang satu ngumpulin saham ini dengan ekspektasi tertentu. Nah, apakah itu terjadi atau enggak? Terjadi. Ya karena balik lagi kan, yang namanya fund manager, entah itu di institusional maupun retail itu kurang lebih sama. Dan karena sama-sama manusia itu kan karakternya sama. Greed, fear, yang paling kelihatan itu serakah, dan itu nggak bisa kita pungkiri. Dan kurang lebih pola-polanya fund manager pun juga sama di institusional. Yang membedakan dia kelihatan superior ya duitnya aja banyak. Kalau duitnya kurang ya sama aja, kurang lebih kayak retail gitu. Iya, sama-sama narik-narik garis, ya, sibuk-sibuk narik garis, uprek-uprek apa namanya RTI ya. Iya. Nah, ini yang menarik. Tempo lalu saya waktu di Singapura ada beberapa mau akuisisi perusahaan juga. Kita sudah meeting nih, ada JP Morgan, ada Credit Suisse, ada Goldman Sachs, dan tahu-tahu mereka sudah melakukan akuisisi duluan. Kita ketinggalan, otomatis kita nyangkut juga dong di atas. Waduh. Ya kurang lebih mirip lah sama retail, cuman biasanya institusional kalau main ya agak serem juga. Seremnya karena size-nya sama-sama besar, terus apa yang kita lakukan itu cukup untuk bisa membuat saham tersebut bergejolak. Kalau kita pun nggak ada benteng yang kuat pun juga sama, kita kehantam juga ujung-ujungnya. Oke. Sekarang pertanyaan yang mungkin million dollar question ya dari teman-teman ya. 5 saham yang harus dimiliki oleh investor retail supaya mereka bisa merasa seperti seorang fund manager kelas dunia. 5 saham, wow. Ini million dollar question ya. Kalau misalkan udahlah pegang saham ini, kamu udah feel like big investor deh, atau big fund manager deh. Kalau big fund manager, big investor ya kita harus berinvestasi di Amerika. Enggak lah. Di IDX. Saham apa nih yang harus ada di saham yang wajib ada di porto investor Indonesia? Tadi ya, untuk jangka waktu misalkan di atas 1 tahun. Kalau saya pribadi sih, kalau dalam waktu 1 tahun ke atas lebih banyak ke banking. Karena banking ini hampir salah satu sektor yang hampir tidak memiliki siklus. Meskipun slow but sure, tapi nyampe. Daripada hari ini arah, besoknya lagi jeblok, kan gitu. Kayak mining memang keren sih, tapi itu tidak bisa kita simpan lama. Itu hanya momentum. Sama kayak properti, sama kayak konstruksi, tergantung momen project yang hari ini lagi hype apa, yang dikerjakan pemerintah itu juga seperti apa, kebijakan pemerintah mendukung kepada bisnis apa, itu yang nanti sektor yang jalan, kurang lebih seperti itu. Cuma kalau banking kan kurang lebih hanya mengandalkan suku bunga, dan itu pun nggak terlalu signifikan. Karena kalau kita tarik mundur 10 tahun, korektif dikit, naik lagi, korektif dikit, naik lagi. Let's say kita lihat kejadian kemarin, COVID-19 itu ya. Itu pun penurunannya juga nggak terlalu dalam. Kalau di Indonesia ya bisa lah kalau ambil BCA, BRI, BNI, BMRI, BTN. Kayak gitu sih, Om. Oke, jadi saham-saham perbankan itu wajib
wajib dimiliki ya oleh teman-teman ya. Oke, terus saham apa lagi Mas yang wajib dimiliki? Jadi kan kalau dibilang kan ada istilahnya tuh ada saham yang core stock, growth stock seperti itu kan. Nah, core stocknya tuh apa aja? Yang harus ada core stock yang buat diinvestasi itu apa aja? Kalau core stock, nah ini tadi investasi itu tidak bisa semerta-merta beli terus kita diam, enggak. Investasi itu kita juga harus update soal informasi, harus lincah juga, harus gampang, kita cepat movement karena pergerakan pasar itu kan cukup dinamis dan cukup cepat juga kalau kita akan dilema sebuah saham, bahkan mendewakan saham, ya kita yang rugi sendiri. Ya itu tadi, kalau saya misalkan hari ini mulai bangkit lagi, ya karena kalau dari pensiun fund ke BUMN ya kebanyakan menopang BUMN, dari BUMN untuk BUMN, biasanya seperti itu. Kalau di aset manajemen ya itu tergantung kontrak sama emiten kebanyakan, tapi juga kadang-kadang lihat dari foreign flow asing seperti apa, itu nanti bisa dijadikan momentum. Untuk saat ini ya mungkin mining untuk saat ini ya. Masih ada Terus yang potensi kedua, kalaupun hari ini kurang kelihatan bagus, memang hari ini ya kita juga mengalami sideways, volumenya pun turun. Nah, kondisi global pun juga kurang bagus. Kebanyakan manajer investasi melakukan aset allocation-nya di obligasi, di fixed income. Kenapa? Karena biasanya fixed income itu ketika kondisi ekonomi global atau domestik kurang bagus, fixed income itu overweight. Sementara kalau kondisi ekonomi kita lagi sehat, lagi bagus, globalnya mendukung, malah fixed income kita downgrade, mulai reduce pelan-pelan. Nah, tidak menutup kemungkinan foreign flow masuk ke tanah air itu biasanya nggak langsung lewat IHSG, nggak langsung lewat saham. Biasanya perlahan dia masuk ke obligasi dulu. Setelah obligasi tutup, tuntas, baru mereka mulai rebalancing ke saham. Oke, menarik. Nah, saat ini kalau dilihat dari alokasi aset sendiri, investor asing dan juga investor besar ini masih fokus di obligasi, Mas? Ya, untuk saat ini lebih fokus di obligasi. Dan di saham cuma 10-20%. Karena itu juga ngelihat minat investor asingnya seperti apa sih. Karena meskipun kita ngerasa size kita sudah besar, kita pun masih tetap ngelihat asing ini seperti apa prospeknya terhadap Indonesia. Tetap kita kalah juga sama asing. Bukan kita sok-sokan, oh ya udahlah nggak usah asing-asingan. Kalau kita tanpa asing, IHSG kurang seksi lah, kurang bumbu gitu ya. Kenapa? Asing bisa dalam size yang jauh lebih besar, bisa melakukan pembelian dengan kapan aja dan berbagai strategi sehingga IHSG mulai ada pergerakan yang cukup bagus. Sementara kalau kita mengandalkan internal, investor lokal, domestik, sampai sekuat apa sih kita sampai menopang IHSG? Itu kan yang jadi problem. Terus yang kedua, bertahan berapa lama? Sementara kebanyakan investor kita retail itu pun juga nggak mungkin beli hit sekarang jual tahun depan atau 2 tahun lagi, rata-rata hit and run semua, dan itu pun yang jadi kurang menarik hari ini IHSG. Oke. Nah, ini juga mungkin dikaitkan juga dengan behavior tadi ya, karena kan investor-investor asing juga cenderung untuk membeli saham atau hold saham memang yang kita bilang sebagai heavyweight-nya IHSG gitu ya. Jadi merah hijaunya IHSG tergantung dari saham-saham tersebut gitu. Sedangkan kalau ya investor retail juga mungkin carinya saham-saham yang cheap and cheerful. Naik 1000% pun nggak punya contribution weight yang signifikan terhadap IHSG sendiri gitu kan. Nah ini yang mungkin ini. Nah kalau diperhatikan nih Mas, ini kan beberapa
apa ya, beberapa bulan terakhir atau semester terakhir kan perdagangan di di bursa cenderung kalau boleh dibilang value-nya nggak besar lagi ya, nggak besar seperti pada saat-saat pandemi atau pada saat-saat recovery setelah pandemi atau tahun 2001 2002 deh, 2001 deh, 2001 Ya. 2002 2003 ini kan agak sedikit slow. Padahal kalau kita lihat penambahan dari jumlah investor retail sendiri itu cukup besar gitu loh. Nah, apakah ini terjadi karena faktor apa nih Mas? Karena misalnya investor retailnya banyak yang nyangkut, kemudian nggak ada lagi yang masuk ke bursa, atau yang tadinya berani trading saham jadi nggak berani lagi karena udah nggak punya waktu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah karena memang asing membatasi diri untuk masuk ke equity market gitu, atau mungkin juga pensiun fund lokal BUMN juga ada pembatasan gitu, dalam arti udahlah kita juga sama deh, jangan juga masuk ke equity dulu, kita masih fokus di fixed income dulu, seperti itu. Atau kombinasi dari tiga-tiganya. makanya market ini kok agak-agak sedikit nggak bergairah. Bahkan beberapa teman-teman kemarin ada yang bilang, coba dong Om, katanya, bikin petisi minta OJK untuk bursa untuk kembali ke jam 3 aja deh, katanya. Capek juga, sampai jam 4 juga tradingnya cuma 7 triliun gitu kan. Ya, ya. Yang pertama, hari ini adalah tahun politik, tahun panas, di mana para fund manager atau asing pun juga wait and see kan. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kebijakan capres-cawapres untuk Indonesia ke depan itu seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa investor transaksi kita turun? Yang pertama, melihat dari sisi likuiditas, Om. Likuiditas kita itu sangat rendah, dan saya berharap someday itu nyampe balik lagi lah ke ini ya, 30% ARB simetris. Kenapa? Ya menurut asing itu cukup menambah likuiditas. Kenapa demikian? Karena pengalaman saya buang 2 triliun dalam kurun waktu 6 bulan itu kondisi saat IHSG ARB simetrisnya kebuka 30%. Nah, bagaimana dengan 15%? Saya butuh berapa lama lagi untuk buang barang? Di OJK sendiri pun kita juga dilarang melakukan open position dengan jumlah yang besar atau penjualan dengan jumlah yang besar, sehingga membuat saham-saham tersebut bergejolak terlalu signifikan, kan seperti itu, Om. Itu yang membatasi asing. Kenapa? Salah satunya ya, kenapa agak menahan diri di Indonesia. Nah, terus yang kedua yaitu tadi, karena tahun politik, selagi belum ditentukan cawapresnya siapa, karena Indonesia ini cukup lumayan tricky politiknya. Yang kalau kita lihat tahun kemarin kan 5 menit yang sudah digadang-gadang itu pun bisa manuver, dan itu hari ini sangat dijaga sama asing. Selagi belum ketok palu, mereka belum berani melakukan akumulasi di Indonesia secara besar-besaran. Nah, karena nanti kan capres-cawapres itu menentukan visi misi yang akan datang. Ya, sektor apa yang akan bergerak, sektor apa yang akan dikurangi gitu kan, tergantung juga pilihan saham ya. Kayak sekarang misalnya tiba-tiba ada wacana misalnya pembatasan mobil BBM, it's not good gitu loh untuk beberapa nanti kan mungkin nikel naik ya kan, listrik juga belum mulai seksi lagi, kendaraan AC juga mungkin akan transisi dari mobil bensin ke listrik. Oke. Nah ini Mas Ade, yang terakhir mungkin ya. Sebenarnya kalau kayak kalau kayak fund manager gitu ya, fund manager itu, atau misalkan kayak contoh pensiun fund lah kayak Mas Ade gini.
itu memperhatikan nggak sih tanda-tanda kayak bandarmologi, misalnya, oh saham apa lagi diakumulasi sama apa gitu. Apakah itu, misalnya kayak gini sekarang, kita nggak usah ngomongin saham-saham gorengan lah ya. Kita ngomongin saham-saham yang kapitalisasi besar ya, kayak BCA, BRI, Bank Mandiri, seperti itu. Apakah misalnya memperhatikan hal, misalkan, oh BK lagi akumulasi nih, oh si kredit Credit Suisse lagi mendistribusikan saham ini. Apakah itu juga menjadi faktor yang membuat pertimbangan fund manager atau pension fund untuk melakukan pengurangan atau penambahan porsi saham di satu emiten tertentu? Nah, ini kalau di pension fund itu enggak melihat seperti itu. Terus kalau di asset management itu ada juga yang melihat, ada juga yang enggak. Soalnya biasanya tetap kalau melihat secara brokerage itu jarang biasanya. Tapi lebih ke papan transaksi aja kan. Oh, kalau antriannya rame ya lumayan lah. Nanti kita bisa nyelip-nyelip atau bahkan kita yang meng-create supaya antrian itu kelihatan rame. Oh, keceplosan. Ya, kalau secara garis besar jarang kita ngelihat let's say sekuritas apa lagi akumulasi enggak. Tapi biasanya kalau institusional karena rata-rata pakai Bloomberg or Thomson Reuters, biasanya dia lihat oh hari ini stakeholdernya mana aja, terus net volumenya berapa. Biasanya sih seperti itu. Soalnya kadang-kadang kalau pakai broker itu pun kita nggak bisa gunakan acuan karena kita menggunakan long term investment. Kan broker itu kan cuma hanya lewatan aja nih. Tapi yang kelihatan jelas nanti ya di ini stakeholdernya siapa. Soalnya kan kalau di institusional itu sendiri bisa aja beli lewat JP Morgan, keluar lewat Morgan Stanley. Kan kayak tahun 2017 Morgan Stanley itu nggak pernah melakukan pembelian saham dengan jumlah besar, tapi tahu-tahu begitu IHSG bearish, penjualan terbesar itu rata-rata dari Morgan Stanley. Oke, Mas Ade, thank you banget. Malam hari ini kita udah banyak dapat insight tentang bagaimana cara fund manager untuk memilih dan mengalokasikan saham ya. Sudah cukup clear banget penjelasan dari Mas Ade, mulai dari latar belakang, kemudian best practice, sampai dengan saham-saham pilihan yang biasanya menjadi target investasi maupun target pembelian dari fund manager atau pension fund di Indonesia. Semoga ilmu yang disampaikan tadi disampaikan oleh Mas Ade bisa memberikan insight buat teman-teman untuk lebih baik lagi dalam bertransaksi di Bursa Efek Indonesia. Dan harapan dari Bibo adalah apa yang Bibo sharing malam hari ini juga bisa menambah knowledge dan juga menambah skill dari teman-teman supaya bisa menjadi investor atau trader yang lebih baik lagi. Demikian bincang-bincang Bibo dengan Mas Ade Permana, seorang penasihat investasi dari pension fund atau dana pensiun PT Jasara Harja. Terima kasih. Yang mau nonton bola bisa melanjutkan nonton bola. Nanti malam Bibo akan share rekaman dari pembicaraan malam hari ini. Semoga nanti bisa diputar ulang sehingga bisa membantu teman-teman untuk belajar lagi. Thank you, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.